yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dari beberapa ayat yang diawali dengan qul, ya, intinya katakanlah, Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seharusnya, tentang bagaimana kita memanfaatkan ketauhidan kita itu beda dengan ketauhidan yang ada di, mungkin bukan ketauhidan ya, tetapi lebih kepada model-model ketuhanan. Kalau di agama lain kurang tahu saya apakah dengan meyakini akan adanya Tuhan yang esa, yang maha segalanya, yang kita dimungkinkan untuk berdoa langsung, begitu, untuk secara mendekat dan mendasar kita dimungkinkan untuk berkomunikasi langsung. Nah, seperti dalam ayat ini kan kita diajarkan untuk ya langsung aja minta kepada Allah. Qul katakan a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan pencipta manusia. Malikin nas, ilahin nas. Ada 3 posisi Allah bagi manusia. Pertama adalah Rabbi, Tuhan pencipta. Maliki, Raja, Ilahi, sesembahan. Coba kita bedah satu persatu ya. Rabbi itu Tuhan pencipta. Berarti ini adalah hubungan kausalitas. Kita tidak ada kalau tidak diciptakan Tuhan. Kita ini tidak ada. Bahkan Adam itu artinya tidak ada. Ya, Adam itu bahasa Arab artinya apa? Tidak ada. Makanya manusia itu disebut wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu, wujudnya manusia itu ka'adamihi, seperti tidak adanya. Saya sering ajak sampean untuk ngobrol seperti ini. Ayo, siapa yang sudah berumur 50 tahun? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umur 50 tahun? Angkat tangan. Angkat tangannya. Siapa? Sudah lebih 13 yang sudah umur 50 tahun. Saya, Gus. Oke. Budia berapa, Budia? Gus, 10 tahun. Oke. Pertanyaan saya, 68, 100 tahun yang lalu sampean di mana? 100 tahun yang lalu. Mboten wonten, Gus. Ndak ada. Ya. Oke, sekarang umur 50 tahun. Kira-kira 100 tahun yang akan datang sampean di mana? Tidak ada. Hilang. Pertanyaannya simpel. 100 tahun yang lalu sampean di mana? 100 tahun yang akan datang sampean di mana? Tidak ada. Kalau dulu kita 100 tahun yang lalu ya orang tua kita belum menikah. 100 tahun yang akan datang kita paling menyisakan batu nisan. Itu pun tidak ada sudah. Ya kalau diingat. Nama kita aja mungkin sudah dilupakan. Itu wujud kita itu ya hanya sekarang sebentar ini. Lagi ini kok kita kemudian sampai kita bela-belain berantem dengan si A, si B, si C, si D. Kok mau? Enggak mau saya. Hidup kita ini at a glance. Apa? Sekilas saja.
sebentar saja numpang, benar-benar numpang kita ini. Nah iya toh, numpang benar kita ini. Sekilas gitu aja. Buktinya itu tadi, 100 tahun yang lalu kita enggak ada tuh. Enggak ada. Menunjukkan bahwa sekarang pun kita ini hanya sebentar. Sehingga ingin memaknai birobin nas tadi itu, kita ini benar-benar enggak ada kalau enggak diciptakan Allah. Menunjukkan betapa krusialnya, betapa pentingnya eksistensi Allah. Karena hanya Allah lah yang maha ada, yang tidak diciptakan, tapi menciptakan. Jadi Robbi di situ artinya apa? Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. An-nasi manusia. Tidak layak sombong kita ini. Malikin nas. Lalu posisi Allah yang kedua adalah selain pencipta, adalah rajanya manusia. Sekarang kita tahu, raja itu apa saja sih fungsinya? Apa aja fungsi Tuhan? Fungsi raja. Apa coba? Raja beda dengan presiden. Tahu beda. Raja itu bukan raja yang sekarang loh ya. Kalau raja yang sekarang sudah nggak terlalu kayak misalnya raja Inggris, raja Thailand, nggak terlalu, dia hanya sebagai simbol atau kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kalau dulu itu raja itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau kepala negara kan hanya sebagai simbol. Itu ya. Kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi tidak hanya itu. Raja juga sekaligus sebagai pembuat peraturan. Raja di zaman dulu juga sebagai hakim. Ya. Banyak masih ingat ada kisah yang disebutkan di Al-Quran juga. Ketika ada 2 orang berselisih, lalu menghadap kepada Nabi Daud untuk minta keputusan. Karena saat itu memang raja itu juga berfungsi sebagai hakim, sebagai qadhi. Qadhi, pembuat keputusan, pembuat hakim, bahkan juga sebagai legislator, apa? Pembuat undang-undang. Sehingga fungsi sentral raja itu sih itu. Nah, kalau kita melihat malikin nas, maka manusia ini rajanya raja itu ya Tuhan, Malikul Mulk. Apa kerajaannya Allah? Ya alam semesta ini, ciptaannya Allah. Makanya ketika kita membaca surat atau ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, atau kita membaca tsummastawa 'alal 'arsy, kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Lalu Allah juga kemudian di ayat lain disebutkan bersemayam di atas arsy, bersemayam kursi dan seterusnya. Itu jangan dimaknai sebagai apa? Kursinya Allah terbuat dari apa ya? Marmer, emas. Enggak. Kursi yang dimaksud di situ adalah kekuasaan. Demikian pula arsy. Arsy itu jangan dimaknai hanya sebagai sebuah tempat. Lah kok kerdil sekali kalau Allah bertempat. Allah tidak bertempat ya. Tidak bertempat. Maka malikin nas di sini adalah rajanya manusia. Sudah pun Allah itu yang menciptakan manusia, dialah Allah yang berhak membuat peraturan. Satu. Yang kedua adalah membuat atau menghakimi manusia. 2. 3, yang berkuasa atas manusia. Ya, yang berkuasa atas apapun, namanya raja kok. Berkuasa atas rizki, jodoh, kematian, berkuasa. Nah, itu raja itu
ke sana arahnya. Bahwa kita kemudian merasa hebat, merasa kuasa ini karena kita nggak tahu posisi kita aja. Pemilik manusia. Raja itu apa? Pemilik. Yang keempat itu fungsinya. Raja itu pemilik. Sampean tahu di Jogja itu tidak boleh ada orang selain Jogja yang beli tanah di sana. Bahkan guna, orang non pribumi pun hanya boleh hak guna. Tidak boleh punya hak milik karena di sana itu milik apa? Milik raja. untuk yang Sultan Ground. Nah, iya makanya. Nah, sementara kita dengan analogi itu sama dengan Inggris itu. Untuk Britain ini dianggap bahwa itu adalah harusnya milik raja. Milik Raja Inggris. Terutama yang ada di negara-negara Commonwealth, di persemakmuran itu. Nggak tahu modelnya, sistemnya seperti apa, tapi secara de jure apa de facto itu sebenarnya milik raja. Sama kita ini adalah malikin nas, yang memiliki kita ini adalah Allah. Ya. Maka sampean jangan sok-sokan, saya sampean jangan sok-sokan. Kita ini milik Allah. Ilahin nas. Nah, ini tentang ketauhidan lagi. Maka posisi Allah yang ketiga ini adalah apa? Sebagai sesembahan manusia. Dengan kita bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai raja, maka hanya Allah lah yang layak di posisi ketiga. Ya, ini apa? Sebagai sesembahan manusia. Kepada Allah lah kita berdoa, kepada Allah kita berbakti, kepada Allah lah kita hormat, kepada Allah lah kita menyerahkan diri. Itulah kenapa Islam itu artinya serah diri. Artinya tunduk patuh. Agama Islam itu disebut juga agama Hanif. Agama yang condong hanya kepada Allah. Itu pemaknaan dari ayat 1, 2, 3 tentang bagaimana kita berlindung kepada yang maha segalanya tadi. Berlindung kepada Tuhan manusia, berlindung kepada pencipta manusia, berlindung kepada rajanya manusia. Dari apa perlindungan? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan. Ya. Setan dulu. Jadi setan itu real. Setan itu ada. Itu bukan dongeng ya. Bukan dongeng. Ya. Membisik, menasehati manusia, itu setan. Dalam surat Al-A'raf itu 12 disebutkan bahwa setan itu memperdaya manusia. Setan itu akan menakut-nakuti dengan segala macam ketakutan-ketakutan. Ya. Membisik, menasihati manusia dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, melalui segala macam. Ya. Coba kita buka di surat Al-A'raf. Coba. Ini yang ngingin siapa ini? Lalu coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 17. Sudah ketemu? Oke.
Dibaca monggo. Izin Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Shadaqallahul adzim. Nah, itu setan tentang bagaimana datang dari belakang, kanan, kiri. Maksudnya apa ya? Datang dari segala arah. Mulai dari harta, dari keluarga, dari teman, dari lingkungan, dari segala arah. Menggoda kita itu. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Ya. Termasuk menakut-nakuti dari apa? Dari kemiskinan. Takut supaya pelit. Nanti kalau kamu sedekahkan gimana? Nanti kalau kamu ini gimana? Nanti kalau kamu wakafkan ini, kamu kehidupanmu gimana? Ditakut-takuti manusia itu. Dan sudah seperti itu memang. Termasuk memandang baik perbuatan buruk. Ya. Itu ada dalam surat Al-Hijr ayat 39. Itu memandang baik perbuatan buruk. Lalu membangkitkan janji-janji. Seolah-olah kalau kamu ini itu indah akan bahagia. Seolah-olah kalau kamu berburu harta dunia ini, jabatan ini, kamu akan nikmat, kamu akan itu ada. Jadi membangkitkan janji-janji kosong di hati manusia. Itu dalam surat An-Nisa ayat 120 dan banyak lagi itu loh ya. Nah, ayat-ayat semacam ini menunjukkan bahwa memang setan itu bekerjanya alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Manusia itu digoda itu di dalam sudurinnas. Diberikan was-was, ketakutan-ketakutan, takut miskin, takut ini dan lain sebagainya. Ya, banyak di dalam takut miskin ada juga. Manusia ditakut-takuti miskin. Ya. Kenapa? Karena ditakuti miskin. Ya, supaya dia pelit. Supaya dia tidak jadi bersedekah. Ya, itu ada dalam surat Al-Baqarah. Ya, menakut-nakuti manusia untuk miskin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu menakut-nakuti miskin, fakir, sehingga kemudian mendorong kepada apa? Fahsya. Itu ada dalam surat ayat 268. Coba buka tuh. Tadi menimbulkan was-was banyak hal. Sudah ketemu? Menakut-nakuti itu tidak hanya kemudian menakut-nakuti kayak hantu gitu aja. Kalau itu sudah banyak diungkap film-film Indonesia. Bikin film-film setan-setanan. Ada suster ngesot lah. Ada jembatan Ancol lah. Beranak dalam kubur lah. Gendruwo apa? Gendruwo apalah rumah sakit ini. Padahal setane ndak di sana. Setane ndek mana? Ndek mana dulur? Ndek hati sampean dan saya. Akhirnya tertipu, yaitu distraction. Seolah-olah setan itu ada di jembatan, di rumah kosong, di apa. Padahal setan itu di mana? Di dalam fi sudurinas. Padahal setan itu nakut-nakutinya apa? Coba itu sudah yang ketemu Al-Baqarah 268. Siapa yang sudah ketemu? Silakan dibaca. Silakan. Kok mati kenapa? A'udzubillahi. Dinyalain mikrofonnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Jadi jelas itu. Setan nakut-nakuti sampean. Jadi setan menakut-nakuti itu enggak kok dalam bentuk pocong, dalam bentuk apa lagi? Gendruwo, banaspati, apa? Setan kalau dalam terminologi Jawa itu rata-rata dalam bentuk perempuan kok, iya toh? Iya toh? Hanya dalam bentuk perempuan apa aja? Wewe gombel, kuntilanak, suster ngeset. Lumayan tuh suster ngeset itu gendruwo yang agak berpendidikan. Karena lulusan akper kan. Lah iya kan? Kan dia suster kan? Nah, padahal setannya di dalam hati manusia dulu. Itu tadi menakut-nakutinya tidak dalam bentuk gitu. Itu mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu gitu setannya itu masih dalam bentuk gitu-gitu. Sekarang itu setannya sudah dalam bentuk manusia sendiri karena di dalam hati. Maka kita minta pelindungnya dari minal jinnati wan nas. Kenapa? Ada juga memang, bukan kok kemudian gendruwo itu enggak ada ya. Ada. Memang jin ada yang model pakai goda-goda kayak gitu ya ada itu. Ya, pakai menampakkan ini itu, dan ada juga memang yang dalam bentuk merasuki manusia, ada gitu. Makanya doa ini kita baca betul itu untuk segala macam gangguan. Model setan yang sudah canggih dengan nakut-nakuti miskin apa, model setan yang dengan lewat jin kayak ya gendruwo gitu ya, memang ya, yang model-model gitu ada. Yang kalau kita lewat di satu jalan yang tempat kecil kemudian gusbam gitu kan, apa merinding bulu kuduk kita itu. Ya memang ada yang nakut bikin was-was kayak gitu. Ada juga yang model manusia, oh setan itu. Kayak gitu. Biasanya kalau perempuan berantem kan kayak gitu, oh sudah setan kamu. Dia ngomong setan kamu dengan keadaan marah, sebenarnya dia juga sedang kena setan gitu ya. Jadi ini yang ayo kita minta pelindung kepada Allah, karena setan tadi menggoda dari tempat yang kita tidak tahu. Itu ada dalam surat Al-A'raf juga. Dalam bentuk jin maupun bentuk manusia. Karena setan juga bisa menjadikan manusia sebagai sekutu-sekutu setan. Siapa setan ya, manusia yang jadi sekutu setan? Ketika manusia tidak banyak ingat Allah, maka dia akan menjadikan Allah akan menjadikan dia sebagai apa? Korin, sebagai teman dekatnya setan. Ya, barang siapa yang banyak melupakan Allah, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Ya. Wa may ya'shu, kan siapa yang ya'shu an dzikrir rahman, orang yang melalaikan dari mengingat Allah, maka Allah akan menjadikan setan sebagai korin, teman dekat. Nah, orang-orang yang kayak gini yang disebut sebagai minal jinnati wan nas. Jadi wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu itu syaitanan. Maka di sini yang harus kita apa ya? Kita benar waspadai, karena itu tadi ini sangat bahaya, padahal kita yang sering toh, bukan sering kehilangan konsentrasi, tidak ingat Allah. Nah, ini yang ayo makanya buka itu kita memang apa ya, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah kita itu akan tenang, termasuk dengan menyingkirkan godaan-godaan setan tadi. Oke, sampai di situ monggo, silakan ada yang mau disampaikan. Monggo silakan. Ini kok agak putus-putus, silakan.
Silakan. Kalau setan yang menampakkan diri itu, Gus, setan kurang ajar ya. Suaranya kurang terang. Kalau ada setan yang menampakkan diri itu loh, Gus. Ya, gimana? Itu setan kurang ajar ya. Gimana ya? Seperti misalkan kalau kita pernah hidup di desa itu ada banaspati, Ya. koyo apa itu, pocong. Nah, Pak, kalau banaspati itu saya pernah ngalami lihat sendiri itu. Benar ya? Iya. Bahkan dikejar malah ya. Setan kurang ajar. Ya, itu setan kurang kerjaan. Setan yang seneng ya macam-macam. Makanya tadi dengan berbagai macam cara kan setan itu menggoda manusia itu. Ada yang model memang ada betul ya. Kayak misalnya yang disebut dengan jin ini jenis golongan setan yang punya struktur sosial kayak kita itu ya. Mereka ya punya panglima, ada yang jahatnya nemen, ada yang jahatnya biasa, dan mereka juga bertempat ya. Mereka bertempat ya di sekeliling kita. Cuma mereka bedanya sama kita nggak dikasih jasad seperti kita gitu ya. Itu aja. Dan itu yang sering juga goda manusia dalam bentuk-bentuk kayak gitu ya, banaspati ya, gondoruo ya, apa macam-macam itu. Hanya untuk membuat manusia itu menjadi lupa Allah. Gitu. Ya. Itu karena kita kurang ingat Allah. Makanya coba dibuka itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37 yang tadi saya sebut itu. Bahwa kalau orang yang melupakan Allah itu akan itu tadi dikancani setan. Ada lagi? Yang mau ditanyakan silakan. Ada? Izin bertanya, Gus. Iya, Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surat An-Nas ayat kedua. Di sana ada kata maliki, dan di surat Al-Fatihah ayat keempat itu juga ada maliki. Tapi kok beda, Gus? Apa perbedaan kata maliki di surat kedua Anas dan maliki di di ayat keempat surat Al-Fatihah? Mohon penjelasannya. Semoga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak ada beda. Kalau malik bahkan ada satu tafsir atau ada satu pendapat yang membaca maliki di surat Al-Fatihah itu dengan tidak pakai alif ya. Tetap maliki yaumiddin gitu, enggak pakai panjang. Karena artinya sama. Maliki di situ juga artinya raja atau penguasa. Makanya di surat Al-Fatihah itu dimaknai sebagai penguasa hari pembalasan, penguasa atau ya tadi yang saya sebut itu. Maliki kan tadi saya maknai sebagai raja, itu bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga pembuat hukum, tapi juga sebagai hakim. Tadi saya kan sampaikan gitu. Nah, dalam konteks Maliki Yaumiddin, hari kiamat atau hari pembalasan, Allah itu juga berfungsi atau berposisi, berperan sebagai apa? Hakim. Nah, makanya tadi saya sebutkan Malikin Nas, bahwa rajanya manusia itu juga sebagai hakim. Terutama hakim di saat nanti Yaumul Hisab, yang juga disebut Yaumiddin tadi itu dalam surat Al-Fatihah. Sehingga raja di situ memiliki
fungsi yang bermacam-macam tadi. Pemilik, penguasa, pembuat peraturan, sebagai hakim, dan seterusnya tadi. Nah, dalam konteks surat Al-Fatihah itu, Allah adalah hakim yang juga berkuasa hari pembalasan itu. Baik berkuasa menentukan kapan datangnya kiamat, menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar ketika nanti hari penghakiman itu. Jadi nyambung Mbak Udi, tidak ada perbedaan. Bahkan itu tadi ada yang membaca secara tajwid itu Maliki di surat Al-Fatihah itu kadang nggak pakai alif, malah ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin gitu, nggak pakai Maliki, tapi sama aja artinya ya. Ada lagi? Matur nuwun, Gus. Nggih. Ada? Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada, karena hari ini adalah hari terakhir surat An-Nas kita selesaikan, saya ingin murojaahnya juga hari ini. Saya ingin ada satu perwakilan dari perempuan, ada satu perwakilan dari laki-laki yang membahas apa yang tadi barusan kita bahas, tapi bukan yang biasanya usulan murojaah. Kita kasih siapa yang belum pernah. Silakan. Wah, agak perlu dikit tak apa-apa, karena ini ayat terakhir, surat terakhir dari yang kita pelajari. Silakan yang mau menyampaikan apa yang baru saja kita bahas. Ayo, Senin semangat. Baru saja kita bahas kan yang kudune ingat toh. Nah. Silakan. Enggak, yang belum pernah, yang selama ini masih malu-malu kucing. Nah. Buka mikrofonnya, bagus lagi kalau dibuka kameranya. Gus, saya berusaha menyerangkan apa yang tadi barusan kita bahas. Oke, monggo silakan. Besok kita akan murojaah lebih panjang, tanya jawab dari apa yang selama ini kita pelajari. Sekarang surat An-Nas, silakan. Ada? Yang mau nyoba menyampaikan? Silakan. Oke, kalau belum ada, saya ingin dapat masukan begini. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan surat ini. Besok kita libur atau langsung lanjut mengulang kembali Al-Baqarah? Ayo usul. Lanjut, Gus. Sebentar toh Pak Soparso. Mengulang kembali dari Al-Fatihah. Nah, libur dulu 1 hari 2 hari gitu, ngeluk geger atau lanjut langsung? Lanjut. Syukuran, Gus. Syukuran. Oke. Lanjut. Riau mengajukan syukuran. Mau syukuran apa Riau? Makan bersama. Ya makan bersama, tapi kalau makan sawit enggak mau saya. Apa zaman Riau punyanya sawit tok? Makannya apa mau? Ayo, makan bersama apa besok? Nasi gurih, Gus. Ingkung, Gus. Ingkung. Oke, gini. Ingkung. Berarti Pak Wid besok harus menyediakan ingkung. Jogja. Janganlah. Kalau Jogja yang menyediakan gudeg. Siap. Oke. Tidak, Gus. Oke, besok kita ngaji sambil bawa makanan ya. Siap. Alhamdulillah. Siap ya. Jadi besok Siap. kita tetap mulai ngaji, kita ngobrol santai, murojaah secara umum mulai dari ayat 1. Nanti ayat apapun sambil kita tanyakan. Ayat apapun, ayat dimanapun bisa tanyakan. Tapi sambil, ayo bangun, yang belum bangun nih. Yang kameranya mati semua ini mesti sambil tiduran nih. Dengerin semua pengumuman. Mulai dari Australia. Australia mau syukuran apa makanannya Bu Dia?
Sambil masak, Gus, nggak tiduran. Iya, karepmu lah. Pokoknya dengar bahwa besok kita syukuran bahwa makanan khas masing-masing minimal ditunjukkan biar kepingin. Siap ya? Oke. Jadi besok kita ngaji sambil boleh bawa makanan syukuran. Kita tunjukkan, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita puasa, besok kita syukuran. Sudah menyelesaikan surat-surat mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Rahmat Allah memberkahi kita. Sampai ketemu besok, kita akan syukuran telah mengkhatamkan Al-Quran sebelum Ramadan. Berapa tahun coba kita mengkhatamkan ini? Hampir 12 tahun kita mengkhatamkan ini, toh ya. Jadi ayat per ayat, hampir 6.000 sekian ayat itu ternyata kita dengan diskusi, dengan segala macam itu kita selesaikan. Ini tanggal berapa sih? 6 Februari 2023. Saya mulai itu insya Allah 2021-an lah. 2021 itu ya. Sekitar 2021-an saya mulai kajian tafsir itu. 2021 ya sekitar itu pertengahan lah. Sehingga hampir sekitar ya itu mulai satu persatu ayat kita pelajari. Alhamdulillah kita bersyukur. Sekali lagi bersyukur. Alhamdulillah. 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 Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahya. Allahumma fina fina ta'afina fina fa'atulana fina ta'ulatu barikana fina astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma taf'anal bala wal wabah. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rahmana. اللهم افتح علينا باب السماء باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيتك ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وارنا منافقنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا افرغ علينا الصبر والصبر ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah saya salam, nanti kita baca doa bareng-bareng itu ya. Allahumma arhamna bil Quran itu diajarkan Nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.